Halo man. Kali ini kita bakal menceritakan kejadian horor. Gak. Kali ini gue serius. Hilangkan ketawa kalian. Karena yang gue ceritakan kali ini adalah kisah gue waktu masih kecil gitu. Di rumah yang gue tempatin saat ini. Pada saat itu, di 2007, gue itu masih sekolah di Medan gitu. Di taman kanak-kanak. Gua dan orang tua gua tinggalnya di Medan gitu. Suatu hari nenek gua ngajaklah kami berdua, gua dan mak gua, untuk liburan ke Aceh. Liburannya ke rumah yang gua tempatin sekarang ini. Akhirnya kami berangkatlah ke Aceh pada malam itu. Keesokan paginya kami sampailah di Aceh, dan di depan rumah kami melihat rumah kami ternyata sama saja. Rumah ini dari luarnya tampak seperti biasa aja, kayak catnya tuh dulu warna putih, terus juga di atas temboknya tuh kayak ada jaring laba-laba. Ya taulah rumah tua yang udah lama kosong. Nah sebelumnya rumah ini kan rumah nenek gua, karena nenek gua gak berani tinggal sendiri di Aceh, jadi dia tinggalnya di Medan, dan rumah ini disewakan. Jadi rumah nenek gua nih dulu dijadikan sebuah kantor gitu, kantor kecil-kecilan. Dan setelah kosong, nenek gua memutuskan untuk kembali ke Aceh untuk mengecek gitu, sambil ngajak gua dan emak gua. Kami bukalah pintu. Setelah kami buka pintu depan rumah itu, ya Allah, dalam rumah berantakan, lampu banyak yang pecah, terus juga langit-langit sarang laba-laba, tembok sarang laba-laba, lantai ada noda-noda, ada bangkai tikus juga, itu baunya ya Allah. Terus juga dibukalah kamar satu-satu. Kebetulan kamarnya ada 3, jadi dibukalah satu-satu, dan kami melihat 2 kamar yang lain itu nggak tertolong. Asbesnya pecah, tempat tidur juga nggak ada, lantainya kotor. Ada 1 kamar nih yang selamat lah bisa dibilang. Untungnya ada tempat tidur di situ, dan tempat tidurnya berdebu dikit. Jadi mak gua, nenek gua taruh barang, kemas barang, lalu mencoba mencari sapu dan pengepel untuk membersihkan rumah tersebut. Gua pada saat itu 2007 belum ada smartphone, belum ada internet, jadi yang gua cari adalah mainan. Karena sebelumnya gua dulu pernah juga kesini waktu kecil gitu, dan gua pernah meninggalkan mainan gua yang seplastik. Jadi gua mencoba untuk mencari mainan gua gitu kan, siapa tahu ada, dan nemu mainannya. Tapi mainannya sudah rusak, tidak bisa bergerak, baterainya soak. Akhirnya yang mainan-mainan yang didorong pakai tangan manual lah yang gua maini. Setelah itu nenek gua pergilah ke belakang rumah, ke tempat saudara-saudaranya, lalu mengabarkan bahwasannya mereka telah sampai di Aceh, lalu menanyakan kondisi rumah ini seperti apa dulunya, siapakah dulu yang menempati, inilah itulah. Sampailah waktunya di malam hari. Pada malam hari tiba-tiba anak dari adik nenek gua itu datang ke rumah nenek gua. Namanya Bang Oli. Iya, Bang Oli namanya. Namanya seperti cairan onderdil pada kendaraan ya. Sebenarnya nama dia Aulia, cuman kan mungkin orang keseringan manggil dia Aulia, namanya jadinya Oli gitu, bukan Aulia lagi, Oli. Aulia Malup. Jadi datanglah Bang Oli untuk bersilaturahmi, nanya lah, berbicara dengan nenek gua, emak gua, dan juga main dengan gua gitu kan. Oh ya, Bang Oli pada saat itu masih kelas 2 SMP kalau nggak salah. Sampai larut malam Bang Oli ingin pulang karena udah malam gitu. Tapi nenek gue ngelarang, kayak suruh temenin mereka dulu di sini, karena kan ya tau lah, perempuan, ibu-ibu gitu kan, mana berani ditinggal sendiri di rumah gitu tanpa ada orang laki gitu. Apalagi gue gitu yang masih kecil, nggak ngerti apa-apa. Dikarenakan kamarnya cuma 1 yang utuh, kamar-kamar yang lain itu masih belum terselamatkan. Jadi kami tidurlah di kamar 1 ini yang masih utuh. Gua dan Bang Oli gelar tikar di lantai, lalu kami tidurlah di bawah. Terus emak gua dan nenek gua tidur di atas tempat tidur. Tiba saatnya di jam 1 malam. Tiba-tiba seng di kamar kami ini yang di atasnya itu, atas jendela itu, tiba-tiba bunyi. Bunyinya itu seperti orang yang melempar batu ke atas seng, dan bunyinya itu gak terlalu keras. Bunyinya itu kayak bunyi. Emak gua kebangun. Itu apa tadi? Nggak berselang lama, bunyi lagi, persis lagi suara kayak gitu. Ini nggak mungkin kucing sih, nggak mungkin tikus sih. Masa tikus 2 kali kayak gini? Dan mak gue tuh masih belum hiraukan kan, sampai bunyi itu kembali lagi terdengar.
setelah mak gue dengar kan, ini bunyinya tuh kayak beritme gitu, kayak setiap bunyi terus jeda 6 detik 7 detik abis itu bunyi lagi, seterusnya sampai beberapa kali bunyi terus di seng gitu. Mak gue bangun dong, terus bangunin nenek gue kan, kayak nanya itu apa barusan, dan suara itu masih bunyi juga gitu. Nenek gue dengar gitu, nenek gue mengiranya itu siapa, maling gitu atau apa gitu kan. Akhirnya gue dibangunin lah sama emak gue gitu kan, Bang Oli pun juga dibangunin gitu. Karena kami semua penasaran dan takut, kami semua memutuskan untuk keluar kamar lalu mengecek ke belakang kamar. Kebetulan belakang kamar itu ada jalan gitu kan, ada halaman gitu, jadi bisa dicek. Kami bukalah pintu depan rumah, lalu kami cari senter. Senternya itu bukan senter dari HP ya, tapi senter yang masih pakai senter lampu kuning gitu, tau kan. Kami jalan pelan-pelan ke samping rumah, lalu kami cobalah mengintip dikit. Kali ini Bang Oli disuruh cek dulu pelan-pelan, karena mak gue takut kan, takutnya maling gitu atau siapa gitu kan, iseng. Bang Oli hidupin senter, dia arahkan senter tersebut ke arah dekat jendela kamar tadi kan, gak ada orang. Itu Bang Oli udah ngecek itu senter terang lah, warna kuning gitu kan. Di belakang kamar gue tuh pun juga bukan hutan gitu, cuman jalan buruk gitu kan, jalan yang arah ke rumah saudara nenek gue gitu. Dicek gak ada siapa-siapa. Tapi yang bikin terkejut Bang Oli adalah sengnya masih bunyi. Sengnya masih bunyi tapi gak ada sesuatu apapun yang membuat seng itu bunyi. Langsunglah Bang Oli balik badan gitu kan, gak ada apa-apa di belakang Kak Cut. Oli lihat tadi di belakang kan, udah di senter tadi, gak ada siapa-siapa. Oli lihat kosong, tapi yang Oli lihat sengnya bunyi. Mak gua, nenek gua penasaran. Akhirnya kami rame-rame lah ngintip dari sudut dinding samping gitu. Jadi gua, Bang Oli, mak gua, nenek gua mencoba lah ngintip, dan di senter kosong. Terus mak gua lihat ke arah seng atas, sengnya bunyi seperti dilempar, tapi gak ada yang ngelempar. Benda jatuh pun gak ada. Di atas kamar kami itu gak ada pohon apapun, kosong. Gak ada pohon mangga, pohon rambutan, pohon kedondong, gak ada. Kalau misalnya ada pohonnya udah pastilah kami ngiranya oh buah jatuh gitu kan. Tapi masa buah-buahan jatuh secara konsisten gitu, setiap 6 detik jatuh, setiap 6 detik jatuh gitu. Dan itu bunyinya masih gitu, pas kami ngintip pun bunyinya masih ada, tapi kami nggak tahu itu bunyi apa. Udahlah, mak gua, nenek gua, Bang Oli, gua lari lah, langsung masuk ke dalam rumah, tertutup pintu. Langsunglah kami situ deg-degan gitu sambil bercerita tadi itu apa gitu, ini nggak masuk akal gitu kan. Setelah itu kami semua nggak berani masuk kamar, dan akhirnya kami memutuskan untuk langsung ambil bantal, tikar, langsung kami tidur di ruang tamu. Waktu pagi harinya, setelah kondisi sudah mulai kondusif, jadi mak gua dan nenek gua suruh Bang Oli untuk ngecek apa yang bunyi tadi malam gitu kan. Di dalam kamar tuh kan ada tuh asbesnya itu kayak pintu petak gitu, terus pintunya tuh bisa dibuka gitu. Jadi Bang Oli rencananya mau lihat dari situ kan, apa kadang ada hewan atau apa gitu. Setelah Bang Oli cek di atas asbes itu, nggak ada apa-apa. Kalau ada hewan di situ pastilah ada bekas-bekas cakaran atau bekas jalan gitu, udah pastilah, karena di atas tuh kan debu gitu. Itu kalau debu, kalau kita sentuh di atas asbes itu, udah pastilah ada sesuatu yang kayak jejak kaki lah gitu. Tapi Bang Oli lihat nggak ada apa-apa, dan seng di atas itu pun sempit. Kalaupun manusia ya mungkin lah, manusia kan pasti jebol lah ke bawah gitu. Sorry banget buat para man-man semuanya, bahwasannya gue telat ngupload. Itu dikarenakan minggu kemarin gue lagi sibuk-sibuknya karena mendekati Idul Adha, jadi gue memberes-beres rumah, terus juga mandiin kucing di pet shop, terus juga tes psikotes di lamaran kerja gitu, dan lain sebagainya lah. Jadi ya langsung saja ke menjawab pertanyaan dari para man. Mohon maaf kalau misalnya suara gua agak berat, itu dikarenakan kita mengikuti tema video hari ini yaitu horor, jadi gua agak berat dikit suaranya itu ya. Pertama dari Yans T1, man mukbang spakbor mio mah. Ini para man bukan menanya yang penting-penting, tapi yang penting nanya. Ditanya spakbor mio disuruh mukbang, mana spakbornya sini? Dari M Alfianur 3396, man suka mie ayam atau bakso man? Mie ayam. Dan sekarang lu datang ke rumah gua, belikan gua mie ayam cepat. Jangan nawarin doang. Beli juga.
M Jovi Al Hadi, bang makan biasanya pak sambil berenang, gua tahu. Nyelam gua makan di dalam air. Niza Mabit 2, bang 50k sub room tour kah? Kalau iya berarti kalau 1 juta host tour, 50k subs kita bakal room tour kamar gua ya. Dan untuk 1 juta subs kita host tour rumah tetangga. Ya intinya kalau nanti sudah naik subscribernya aman tuh, semua kita lakuin. Mau dari apa? Room tour, kamar mandi tour, rumah tetangga tour, taman tour, masjid tour, semua kita tour. Oke lah man-manku, cuman segini aja gue jawab ya biar gak kepanjangan dari video kali ini. Makasih yang udah nunggu ya.